Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mido di sini. Oh iya, kali ini Mido akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mido mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten yang Mido bawain full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya, Xiaoyan sedikit tertegun merasakan kecepatan Jiuying bergerak. Xiaoyan yang masih duduk bersila di atas kepala naga Jiuying tiba-tiba merasakan dorongan yang sangat kuat. Sehingga Xiaoyan segera menggunakan kekuatannya sendiri untuk menstabilkan tubuhnya. Tubuh yang tampaknya besar itu ternyata memiliki kecepatan yang luar biasa cepat, membuat seluruh lautan mendidih saat dia melesat lurus ke depan. Jiuying membawa Xiaoyan dan menyapu bagian utara jurang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak berselang lama setelah Jiuying membawa Xiaoyan pergi, tiba-tiba kelinci Bingyun muncul di dasar laut bersama Wuzan. Tetapi ketika mereka tiba, Xiaoyan telah menghilang lagi. Masih ada jejak dari sisa auranya di sini. Sepertinya dia baru saja pergi. Selain dia, kurasa ada juga jejak aura dari Jiuying di sini. Apakah mungkin Jiuying itu telah menelannya? Ucap kelinci Bingyun terkejut. Memikirkan hal ini ada beberapa kegembiraan rahasia di hatinya. Tetapi ada juga beberapa kekhawatiran yang sangat kontradiktif di hatinya. Jika benar bahwa Xiaoyan telah mati di sini, maka dia pasti akan dihukum sampai mati oleh Ratu Chen Xianyuan. Di bawah rasa takut akan hukuman yang akan dia dapatkan dari sang ratu, kelinci Bingyun hanya bisa terus mencari Xiaoyan. Meskipun kelinci Bingyun mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Wuzan menungganginya, pada akhirnya dia membiarkan Wuzan menungganginya dan terus mencari Xiaoyan bersama Wuzan. Scene berganti di wilayah bagian utara Jurang Kutub. Di wilayah utara Jurang Kutub ini, ada suara gemuruh guntur yang terdengar di kekosongan di sini. Jelas ada kekuatan guntur di sini. Dari waktu ke waktu, ada gemuruh guntur yang terus menghantam air laut. Itu memicu ribuan lapisan ombak yang tak terhitung jumlahnya. Dan di bawah pemandangan yang seperti kiamat ini, ada sesosok duduk bersila di atas kompas emas. Dan sosok ini tidak lain adalah avatar Yuansen yang dibawa pergi oleh jiwa Cimi. Hahaha, seharusnya bajingan itu percaya bahwa aku sudah keluar dari sini. Ucap jiwa Cimi bergumam lengah sambil duduk bersila di atas kompas emas. Faktanya ketika Xiaoyan merebut avatar Yuansen di masa lalu, dia seharusnya menemukan sesuatu yang aneh. Ini karena ketika dia merebut avatar Yuansen dari jiwa Cimi di masa lalu, kekuatan dari jiwa Cimi sangat kuat. Untuk merebut avatar Yuansen, Xiaoyan bukanlah lawan dari jiwa Cimi. Jika bukan karena bantuan dari Shizun dan Zuzang, dia pasti akan dikalahkan oleh jiwa Cimi. Atas dasar inilah sudah jelas bahwa jiwa Cimi sengaja mengalah untuk menurunkan kewaspadaan Xiaoyan dan menjebaknya. Hanya setelah tubuh asli Xiaoyan dan avatar Yuansen terpisah karena ledakan teratai api, barulah kekuatan sejati dari jiwa Cimi untuk merebut tubuh benar-benar terungkap. Ketika Xiaoyan menyadarinya, itu sudah terlambat. Dia telah menemukan bahwa sebenarnya jiwa Cimi telah merebut avatar Yuansen darinya. Sekarang masalahnya sudah sampai ke titik ini. Dan itu semua karena kebodohan dari Xiaoyan sendiri. Harga yang harus dia bayar atas kebodohannya sangatlah mahal. Dia harus kehilangan avatarnya. Sekarang dia ingin merebut kembali avatar Yuansen dari tangan jiwa Cimi. Namun itu pasti akan lebih sulit dari yang pertama kali. Sekarang Xiaoyan telah mendapatkan bantuan dari Jiuying. Akan lebih baik jika Jiuying langsung menelan jiwa Cimi. Sementara itu, tempat wilayah utara Jurang Kutub ini adalah tempat paling berbahaya di antara wilayah Jurang Kutub lainnya. Itu karena gemuruh guntur di sini sangat ekstrim dan penuh kehancuran. Hanya sedikit orang yang datang ke sini. Jadi jiwa Cimi memilih datang ke sini untuk bersembunyi. Hahaha, mayat dari tubuh Dewa Bintang 5 mengandung kekuatan bintang yang luar biasa. Jika semua kekuatan bintang pada tubuh Dewa Bintang 5 ini bisa dipindahkan ke avatar Yuansen, bahkan jika itu mungkin tidak mencapai Dewa asli Bintang 5, tetapi seharusnya tidak masalah jika itu hanya mencapai Dewa Bintang 3. Ucap jiwa Cimi bergumam. Saat ini jika jiwa Cimi ingin meninggalkan Jurang Kutub ini, dia bisa pergi kapan saja. Tetapi dia masih tidak ingin melepaskan kekuatan agung yang terpancar dari tubuh keabadian fisik Bintang 5 yang luar biasa. Bagaimanapun juga kekuatan keabadian fisik Dewa Bintang 5 ini sudah disempurnakan oleh Dewa asli Bintang 5 yang bisa langsung diserap. Seperti kata pepatah, di balik kekuatan bintang besar pasti akan ada perang besar. Bajingan itu seharusnya tidak tahu bagaimana avatar Yuansen berkultivasi. Ketika dia memiliki avatar Yuansen ini, bahkan dia membutuhkan waktu beberapa tahun hanya untuk menerobos bintang 1.
Sungguh sangat disayangkan tubuh berbakat seperti ini jatuh di tangan bajingan itu. Sekarang karena avatar ini sudah ada di tanganku, maka aku pasti akan membuat terobosan yang besar bagi tubuh Yuan Shen ini. Hahaha. Pada saat itu saya bisa ke dunia Suanyin ini dan berjalan dengan sombong, ucap jiwa Cimi mendengus dingin. Setelah mendapatkan avatar Yuan Shen, dia secara alami tidak lupa untuk menghina dan akan balas dendam terhadap Xiaoyan. Setelah avatar Yuan Shen direbut oleh Xiaoyan pada waktu itu, dia dengan cepat menghapus ingatannya, sehingga Xiaoyan tidak tahu banyak dari jiwa avatar Yuan Shen. Faktanya memang benar, Xiaoyan tidak terlalu tahu tentang metode kultivasi Yuan Shen. Setidaknya dia hanya tahu bahwa untuk meningkatkan kekuatan Yuan Shen, dia membutuhkan kekuatan bintang-bintang. Ayam. Namun setelah Xiaoyan keluar dari dunia yang luas, avatar Yuan Shen telah disegel di pagoda emas untuk waktu yang lama. Oleh karena itu Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan avatar Yuan Shen. Tunggu sebentar. Setelah bajingan itu pergi, aku harus menyerap semua kekuatan bintang-bintang dari mayat Kaaba dan fisik bintang 5 ini. Hanya ketika muatan avatar Yuan Shen menjadi sangat kuat, maka bisa dianggap sepadan dengan semua biaya yang telah aku korbankan. Ngomong-ngomong, jika bukan karena anak bajingan itu yang membawa pergi avatar Yuan Shen dari dunia luas, mungkin pada akhirnya avatar Yuan Shen akan lenyap bersama dunia luas saat itu. Hahaha, tapi pada akhirnya tubuh ini masih menjadi milikku. Jadi sepertinya aku harus tetap berterima kasih sedikit padanya, ucap jiwa Cimi. Ia dengan tenang duduk di atas kompas emas. Dia dengan tenang menunggu Xiaoyan pergi dan menyerap kembali kekuatan mayat keabadian fisik itu. Lagi pula waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan kekuatan tidaklah lama. Hahaha, celah kekosongan yang aku buat seharusnya cukup membuatnya putus asa. Sejauh ini tidak ada kekurangan. Bahkan jika dia tahu bahwa itu adalah tipuan, jelas tidak mungkin untuk mengetahui bahwa saya ada di sini, ucap jiwa Cimi penuh percaya diri. Awalnya aku ingin membiarkannya menyerap kekuatan bintang-bintang dari mayat keabadian fisik bintang 5. Begitu kekuatan avatar dan tubuh utamanya memiliki kesenjangan yang terlalu besar, maka serangan balik akan terjadi. Namun aku tidak menduga bahwa rencanaku telah disadari oleh bajingan ini. Untungnya aku sudah siap, ucap jiwa Cimi bergumam. Rencana pertamanya adalah membiarkan Xiaoyan menyerap bintang-bintang dari mayat keabadian fisik bintang 5. Sehingga kekuatan avatar Yuan Shen melebihi kekuatan tubuh utamanya. Jika itu terjadi, maka jiwa Cimi dapat dengan mudah merebut avatar Yuan Shen dari tangan Xiaoyan. Namun tanpa diduga rencana itu disadari oleh Xiaoyan. Tetapi meskipun perkembangan masalah ini tidak ada dalam rencana jiwa Cimi, itu tetap berada di bawah kendalinya. Hahaha, sekarang pasti bajingan itu sedang mencariku dengan panik. Dan bahkan mungkin dia sekarang sudah menjadi seperti orang gila. Memikirkan hal ini, jiwa Cimi terasa sangat senang di dalam hatinya. Dan sepertinya menikmati perasaan bahwa Xiaoyan telah dipermainkan olehnya dengan sangat menyedihkan. Namun tepat ketika jiwa Cimi merasakan kegembiraan di dalam hatinya, dia tidak menyadari bahwa ada bayangan besar perlahan bangkit dari laut dan muncul di belakangnya. Kurasa kau telah menebaknya dengan sangat baik. Aku telah mencarimu kemana-mana. Tetapi tampaknya aku memang beruntung karena telah menemukanmu. Sungguh membosankan. Trik petak umpat yang kau buat tampaknya tidak terlalu bagus, ucap sebuah suara yang terdengar familiar di telinga jiwa Cimi. Dan suara itu seperti guntur yang langsung menyetrum telinga jiwa Cimi. Ketika jiwa Cimi mendengar suara ini, dia merasakan rambutnya berdiri tegak dan dia merasa seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di atas kulit kepalanya. Ketika dia berbalik, Jiu Ying telah muncul di sampingnya. Jiwa Cimi tiba-tiba berdiri dan sosoknya langsung melesat mundur dengan cepat. Namun tepat ketika sosoknya bergerak mundur, dia tiba-tiba menabrak benda keras di belakangnya. Begitu dia menoleh, itu adalah sosok besar Jiu Ying yang menghalangi jalan pelariannya. Apa yang tidak pernah terfikirkan oleh jiwa Cimi adalah Xiaoyan benar-benar meminta bantuan Jiu Ying, yang merupakan satu-satunya kesalahan dalam perhitungan jiwa Cimi. Bagaimanapun dia tidak pernah menduga bahwa Xiaoyan dapat mengundang Jiu Ying. Dan yang terkejutnya lagi bahwa saat ini Xiaoyan masih duduk di atas kepala Jiu Ying. Jiu Ying, aku telah mengorbankan jiwaku untukmu sebelumnya. Dan kamu berjanji padaku untuk menyingkirkannya, tetapi mengapa kamu tidak menepati janjimu? Justru sekarang kau malah membantu bajingan sialan itu. Di mana harga dirimu? Apa sebenarnya yang dijanjikan bocah itu padamu? Hingga kau mau menuruti keinginannya, ucap jiwa Cimi menunjukkan ekspresi panik. Pada saat ini kekuatan avatar Yuan Shen hanya mencapai dewa bintang 2. Dan dia sama sekali bukan lawan dari Jiu Ying.
Jaga ucapanmu. Aku selalu menepati janjiku. Selain itu, aku sama sekali tidak mengenalmu. Jika kau berani memfitnahku seperti ini, aku tidak akan segan untuk menelanmu sekarang juga. Ucap Jiu Ying langsung menjawab dengan mendominasi. Dalam menghadapi keluhan Jiwa Cimi, Jiu Ying sama sekali tidak peduli. Di dunia ini tidak hanya yang kuat yang dihormati, tetapi juga yang kuat memiliki hak mutlak untuk mengucapkan kata apapun. Jiu Ying memiliki keputusan akhir untuk mengakuinya atau tidak. Adapun Jiwa Cimi, ia hanya bisa menatapnya dengan tatapan yang suram. Jika dia berani membuka mulutnya lagi untuk membantah Jiu Ying, dapat dipastikan bahwa dia akan langsung lenyap dari dunia ini. Namun Jiwa Cimi tetap berbicara. Dia berkata, tubuh avatar Yuan Shen ini adalah milikku sejak awal. Dan orang yang ada di atas kepalamu lah yang telah merampoknya dariku. Ucap Jiwa Cimi sepertinya berharap bahwa Jiu Ying memberinya belas kasihan. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Kurasa apa yang kau katakan terlalu berlebihan. Tubuh asli avatar Yuan Shen ini bukan milikmu atau milikku. Kau telah membunuh jiwa Yuan Shen yang asli untuk merampok tubuhnya. Dan sementara aku hanya merebut tubuh yang telah kau rampok dari pemilik aslinya. Karena itu kamulah perampok yang sebenarnya. Ucap Xiaoyan tersenyum dengan tenang. Pada saat ini Jiwa Cimi dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal mengapa dia menjadi serakah menunggu di sini untuk menyerap kekuatan bintang dari dalam tubuh mayat keabadian fisik bintang 5. Jika saat itu dia sudah pergi dari sini dengan kompas emas, maka dia tidak akan ditangkap oleh Xiaoyan. Namun ini bukan sepenuhnya kecerobohannya. Lagi pula dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, mustahil dia bisa menemukannya. Namun dia tidak pernah berharap bahwa Xiaoyan akan meminta bantuan Jiu Ying untuk melawannya. Sekarang jika Jiu Ying ingin membunuhnya, maka itu bukanlah hal yang sulit. Kalian sungguh tercela. Kalian sengaja bersekongkol untuk mengeroyokku. Ucap Jiwa Cimi mengutuk dengan marah. Hei, teriakanmu sangat keras. Ucap Xiaoyan sambil mengejek Jiwa Cimi. Dalam menghadapi perkataan Jiwa Cimi, Xiaoyan tampak sangat acuh tak acuh. Jiwa Cimi sangat marah sehingga hampir memuntahkan seteguk darah tua. Selain itu wajahnya juga sangat suram di bawah tekanan dari Jiu Ying. Dihadapkan dengan tekanan dari Jiu Ying, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawannya. Dan saat ini tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Hahaha, baiklah, karena itu masalahnya maka aku tidak akan ragu-ragu lagi. Apakah kau pikir kau bisa merebut avatar Yuan Shen ini dengan mudah? Bahkan jika ada Jiu Ying di sampingmu, kau tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Ucap Jiwa Cimi. Jelas jika dia berencana untuk melarikan diri dari sini, maka dia harus meledakkan avatar Yuan Shen. Saat ini Jiwa Cimi benar-benar siap untuk mati. Ledakan dari avatar Yuan Shen pastilah sangat kuat. Bahkan Jiu Ying tidak akan berani menanggungnya secara langsung. Bagaimanapun itu adalah tubuh abadi. Setelah Douki dan darah yang kuat meledak, meskipun area kehancuran tidak sebesar teratai Angry Buddha Lotus Flame, namun kekuatan dari ledakan itu pasti akan sangat mengerikan. Namun tepat ketika Jiwa Cimi ingin meledakkan dirinya sendiri, tiba-tiba saja jiwa domain Xiaoyan menekannya. Selain itu tentu saja Xiaoyan sadar bahwa dia masih tidak cukup untuk menghentikan Jiwa Cimi. Segera energi yang gelap yang sangat dingin menyebar dari avatar pemakan jiwa. Aura ini memiliki dampak pencegahan mutlak pada jiwa seseorang. Puluhan juta jiwa melonjak keluar dari avatar pemakan jiwa dan energi yin yang seperti kabut hitam langsung menyelimuti avatar Yuan Shen dengan tujuan mengguncang kesadaran Jiwa Cimi. Tidak hanya itu, saat ini Jiu Ying sepertinya juga merasakan ancaman dari peledakan diri tersebut. Dia dengan bijaksana mengambil inisiatif untuk membuka 3 mulutnya yang besar. Seketika terdengar suara teriakan yang seperti anak bayi yang merusak jiwa terpancar dari mulutnya. Di bawah 3 serangan berturut-turut ini, Jiwa Cimi langsung kehilangan kendali atas avatar Yuan Shen. Pada saat ini Xiaoyan secara alami tidak akan melepaskannya. Dan kekuatan merebut tubuh Xiaoyan meletus tanpa ditahan. Dia memejamkan matanya kemudian kehendak jiwanya memasuki tubuh avatar Yuan Shen. Avatar Yuan Shen telah ditempati kehendak jiwa Xiaoyan selama ribuan tahun. Jadi dalam hal kecocokan, Xiaoyan telah lama melampaui Jiwa Cimi. Kekuatan merebut tubuh dengan cepat menyebar di antara avatar Yuan Shen. Namun Xiaoyan jelas merasakan pencegahan yang kuat dari kehendak Jiwa Cimi. Jiwa Cimi juga memiliki kekuatan yang kuat untuk merebut tubuh. Hal ini dibuktikan bahwa kemenangan Xiaoyan merebut avatar pemakan jiwa itu benar-benar sesuatu yang disengaja oleh Jiwa Cimi. Bagaimanapun merebut tubuh adalah kemampuan klan Cimi untuk bertahan hidup. Tidak ada keraguan bahwa kemampuannya untuk menang begitu kuat sehingga Xiaoyan sekali lagi memulai persaingan dengannya. Bakat yang kau gunakan juga secara delusi ingin bersaing dengan klan Cimiku yang sebenarnya.
Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan tubuh fisik hari ini, aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk menghancurkannya. Kamu memang di luar dugaanku, tetapi permusuhan antara kau dan aku telah lama terbentuk. Ketika dunia sensimu diserang, maka itu akan menjadi hari kematianmu. Ucap jiwa Cimi juga merasakan kehendak jiwa Xiaoyan di tubuh avatar Yuan Shen. Untuk ancaman ini Xiaoyan tidak menganggapnya omong kosong belaka. Dia tidak tahu berapa banyak orang kuat yang sudah dijadikan avatar oleh jiwa Cimi. Tetapi dengan kelicikan strategi jiwa Cimi, tidak berlebihan untuk mengakuinya. Xiaoyan tidak peduli dengan ancaman kemarahan jiwa Cimi. Dia juga tidak perlu peduli tentang hal itu. Hari ini karena Xiaoyan memilih untuk berurusan dengan jiwa Cimi, dia tidak akan takut membalas dendam jiwa Cimi. Dia tidak akan takut akan ketika diriku yang sebenarnya tiba. Bahkan dunia sensimu akan gemetar. Ucap jiwa Cimi dengan marah. Xiaoyan terdiam. Dan jiwa Cimi sepertinya merasa bahwa situasinya akan segera berakhir. Bagaimanapun keberadaan Jiu Ying membuatnya tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri hari ini. Pada saat ini jiwa Cimi merusak tubuh avatar Yuan Shen dengan gila-gilaan dengan kekuatan jiwanya. Membuat energi darah di tubuhnya tidak teratur. Dan dia memuntahkan seteguk darah. Di bawah siksaan ini, tubuh avatar Yuan Shen menjadi lemah. Xiaoyan dengan panik mengerahkan semua kekuatannya untuk merebut tubuh avatar Yuan Shen. Hanya dengan mendapatkan kembali tubuh avatar Yuan Shen, maka dia akan menghindari perusakan tubuh tepat waktu. Meskipun kekuatan jiwa Cimi untuk merebut tubuh sangat kuat, namun energi Yin dari avatar pemakan jiwa serta raungan sonik dari Jiu Ying juga tidak lemah untuk mempengaruhi jiwa Cimi. Oleh karena itu, Xiaoyan bisa dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas avatar Yuan Shen. Dan upaya jiwa Cimi untuk meledakkan tubuh avatar Yuan Shen pun terhenti seketika. Adapun jiwa Cimi, ya Allah suara ayam, kenapa kau selalu berkokok? Adapun jiwa Cimi, dengan kekuatan perebutan tubuh dari Xiaoyan, dia dipaksa keluar dari tubuh avatar Yuan Shen sedikit demi sedikit. Jiwa Cimi tidak menyerah. Ketika jiwanya keluar dari avatar Yuan Shen, dia segera bergegas ke arah tubuh asli Xiaoyan dengan kecepatan tercepatnya. Selama dia bisa menghancurkan tubuh asli Xiaoyan, baru saat itulah dia tidak merasakan penyesalan atas kekalahannya. Xiaoyan langsung terkejut ketika melihat jiwa Cimi melesat ke arah tubuh aslinya. Namun tepat ketika jiwa Cimi bergegas ke arah Xiaoyan, tiba-tiba saja mulut Jiu Ying yang besar dengan giginya yang tajam langsung menelannya. Jiu Ying, tunggu sebentar. Sisakan ingatannya untukku. Ucap Xiaoyan segera membuka mulutnya dan buru-buru berkata kepada Jiu Ying. Dibandingkan dengan ingatan kaisar pemakan jiwa, Xiaoyan lebih membutuhkan ingatan dari jiwa Cimi. Jiwa Cimi ini sangat tidak sederhana. Saya khawatir tubuh asli yang dia katakan mungkin akan berpartisipasi dalam invasi dunia sensi. Artinya tubuh aslinya kemungkinan berasal dari dunia Taisu. Sementara itu Jiu Ying tampak sedikit tidak senang. Tetapi tubuhnya masih menggeliat. Dan ada dua cahaya muncul di depan Xiaoyan. Melihat kedua cahaya ini, mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar. Salah satu dari seberkas cahaya itu bukan memori, melainkan itu adalah kekuatan jiwa Cimi. Xiaoyan sangat gembira dan tidak menyangka Jiu Ying masih bisa membagi semua kemampuannya dan hanya menelan jiwanya. Ketika Xiaoyan menyentuh cahaya yang mengalir ini dengan jari-jarinya, kekuatan merebut jiwa milik jiwa Cimi segera diintegrasikan ke dalam jiwanya di sepanjang ujung jari Xiaoyan. Dan tidak diragukan lagi bahwa dengan kekuatan merebut tubuh milik jiwa Cimi ini, itu juga telah membuat kekuatan merebut tubuh Xiaoyan semakin kuat. Bagi Xiaoyan ini adalah berkah yang luar biasa. Peningkatan kekuatan merebut tubuh ini juga sangat penting bagi Xiaoyan. Semakin kuat kekuatan merebut tubuh Xiaoyan, maka dalam perkembangan di masa depan, kekuatan kuat merebut tubuh tersebut bisa menjadi salah satu metode serangan kuat milik Xiaoyan. Adapun cahaya lainnya, itu adalah ingatan milik jiwa Cimi. Ketika dia pertama kali merebut tubuh avatar Yuan Shen, Xiaoyan juga melacak ingatannya sekali. Tetapi ingatan yang dia dapatkan sangat sedikit, dan sebagian dari ingatan itu telah hancur. Ketika kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ke dalam aliran cahaya ini, seketika ingatan jiwa Cimi muncul di pikiran Xiaoyan. Namun ingatan yang dimiliki jiwa Cimi sangatlah sederhana. Itu tidak seperti imajinasi Xiaoyan seperti pada kaisar pemakan jiwa. Dan ingatan jiwa Cimi ini sangat sederhana sehingga hampir tidak ada ingatan yang berarti bagi Xiaoyan. Apa yang membuat Xiaoyan kesal adalah bahwa ingatan tentang informasi avatar Yuan Shen sangat sedikit. Klan Cimi ini memang sangat terkutuk. Mereka bahkan tidak ingin rugi sedikit pun. Ucap Xiaoyan dengan kesal. Jelas ketika jiwa Cimi dikalahkan, dia telah menghapus semua informasi penting di ingatannya. Sehingga musuh tidak akan mendapatkan informasi yang berguna. Awalnya Xiaoyan berpikir bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang avatar Yuan Shen dari jiwa Cimi.
atau tentang keterampilan kultivasi avatar Yuan Shen. Namun pada akhirnya ingatan yang seharusnya menjadi berkah ini justru malah tidak bermanfaat sama sekali. Jiwa Jimmy memiliki banyak akal yang licik dan dia sama sekali tidak akan meninggalkan jejak sedikitpun untuk Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas untuk waktu yang lama. Meskipun dia tidak mendapatkan informasi lebih lanjut tentang avatar Yuan Shen, yang terpenting adalah dia berhasil merebut kembali avatar Yuan Shen. Dan bahkan avatar Yuan Shen lebih ditingkatkan saat ini. Tetapi pada saat yang sama, ketika Xiaoyan mendapatkan kembali kendali atas avatar Yuan Shen, dia langsung merasa bahwa avatar Yuan Shen tampak berbeda dari sebelumnya. Dan perasaan ini membuat Xiaoyan memikirkan beberapa masalah. Mengapa aku tidak merasakan perlawanan di dalam tubuh avatarku sendiri? Apakah ini perlawanan dari kehendaknya sendiri? Ucap Xiaoyan sedikit terkejut. Untungnya kehendak ini tidak terlalu kuat. Kalau tidak, kemungkinan besar akan ada serangan balik dari avatar Yuan Shen. Apakah ini karena tubuh asliku yang terlalu lemah, sementara kekuatan avatarku terlalu kuat? Ucap Xiaoyan sambil berpikir. Setelah merenung sejenak, dia sepertinya tiba-tiba mengingat sesuatu. Dan mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi serius. Jadi begitu, rencana awal Jiwa Cimi adalah membiarkan avatar Yuan Shen menyerap kekuatan bintang-bintang dari mayat keabadian fisik bintang 5. Ketika avatar Yuan Shen terlalu kuat, maka aku akan diserang balik oleh tubuh ini. Dengan cara ini dia bisa mengambil kesempatan untuk merebut avatar Yuan Shen dan menghancurkan tubuh asliku. Ucap Xiaoyan akhirnya mengerti semua rencana yang telah dirancang oleh Jiwa Cimi. Faktanya rencana Jiwa Cimi bisa dianggap sukses. Tapi karena keserakahannya sendiri, dia akhirnya menggagalkan rencananya sendiri. Sehingga membuat Jiwa Cimi dipenuhi dengan penyesalan. Jika bukan karena dia serakah akan kekuatan bintang dari mayat keabadian fisik bintang 5 itu, mungkin dia akan dengan mudah meninggalkan tempat ini bersama dengan avatar Yuan Shen. Dan ketika dia telah meninggalkan tempat ini, maka Xiaoyan akan mencarinya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dan hampir tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menemukannya. Pada saat ini setelah Xiaoyan merebut kembali avatar Yuan Shen, Xiaoyan juga menghela nafas dalam hatinya. Untungnya dia tidak kehilangan avatar Yuan Shen. Dan kali ini Jiwa Cimi akhirnya benar-benar telah terselesaikan. Selanjutnya Xiaoyan berencana untuk pergi ke tempat mayat keabadian fisik bintang 5. Untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu pada mayat itu. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, terlihat kelinci Bingyun yang muncul bersama dengan Wuzan di atasnya. Namun sebelum dia mendekat, ocehan dan kutukan kelinci Bingyun langsung terdengar di telinga Xiaoyan. Dasar bocah yang nakal, akhirnya aku menemukanmu. Sepertinya kau memang beruntung. Kupikir kau sudah mati ditelan oleh monster Jiuying. Ucap suara kelinci Bingyun. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia bahkan bisa membayangkan bahwa dia tidak tahu sudah berapa banyak dia dikutuk oleh kelinci Bingyun di dalam hatinya. Hahaha, kelinci kecil, kurasa aku memang beruntung untuk bertahan hidup karena kata-kata mutiara yang kau ucapkan setiap hari. Ucap Xiaoyan juga berkata dengan sedih. Sementara kelinci Bingyun menengus dingin. Segera setelah Xiaoyan berbicara, dia langsung duduk bersila di atas kepala Jiuyin. Ketika kelinci Bingyun melihat adegan ini, dia menjadi sangat terkejut. Jiuying yang seharusnya membunuh Xiaoyan sebelumnya, bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi tunggangan Xiaoyan? Sebelum kelinci Bingyun bisa bereaksi, Jiuying telah berlari membawa Xiaoyan ke kejauhan dengan sangat cepat. Harus dikatakan bahwa kelinci Bingyun sudah dengan susah payah menemukan Xiaoyan. Namun jika saat ini dia kehilangannya lagi, maka tidak tahu berapa lama lagi dia harus mencarinya di jurang kutub ini. Setelah kelinci Bingyun sedikit ragu, dia dengan cepat segera mengejar Jiuying yang telah membawa Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan duduk di atas kepala Jiuying. Secara alami tidak akan ada siapapun di daerah jurang kutub ini yang dapat mengancam Xiaoyan. Setelah beberapa saat kemudian, Xiaoyan tiba di tempat keberadaan mayat keabadian fisik bintang 5. Tubuhnya yang besar masih tergantung di jurang yang luas. Dan Jiuying perlahan berhenti dan sedikit bingung. Di atas kepala Jiuying ada 3 sosok yang duduk bersila. Selain Xiaoyan sendiri, mereka adalah avatar Yuan Shen dan avatar pemakan jiwa milik Xiaoyan. Harus kukatakan bahwa sangat jarang ada avatar yang lebih kuat dari tubuh asli pemiliknya. Ucap Jiuying sambil menatap Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Hahaha, aku benar-benar malu mendengarnya. Ngomong-ngomong Jiuying, aku ingin tahu, apakah di jurang kutub ini ada tempat yang sempurna untuk berkultivasi? Tanya Xiaoyan. Sebelum aku menunjukkan tempatnya, aku ingin bertanya padamu terlebih dahulu. Apakah kau takut mati atau tidak? Tanya Jiuying. Xiaoyan tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Pada umumnya semua orang pasti akan takut mati.
Tapi jika itu adalah keadaan khusus maka aku tidak akan takut mati, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Jika kamu tidak takut mati, aku bisa membawamu ke suatu tempat. Tempat terlarang di jurang kutub ini. Tempat itu dipenuhi oleh energi kematian yang kuat. Dan ada semacam nektar dari dewa tertinggi di dalamnya. Jika kamu bisa mendapatkannya, itu akan banyak membantumu untuk meningkatkan kekuatanmu, ucap Jiuying berkata perlahan. Seketika Xiaoyan segera memikirkannya. Dan Xiaoyan pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Baik, kalau begitu biarkan aku melihat mayat keabadian fisik ini terlebih dahulu, ucap Xiaoyan mengangguk dan setuju. Pada saat ini dia perlahan mendekati tubuh mayat keabadian fisik. Meskipun jiwa Cime berpura-pura menjadi tubuh keabadian fisik sebelumnya, namun penindasan darah yang dipancarkan dari tubuhnya sama sekali tidak terlalu kuat. Apakah kamu tertarik dengan mayat keabadian fisik ini? Ucap Jiuying bertanya. Dan Xiaoyan mengangguk sedikit. Avatar Yuan Shenku juga adalah keabadian fisik. Aku berharap untuk mendapatkan beberapa informasi yang berharga darinya, ucap Xiaoyan menjawab. Hahaha, baiklah kalau begitu. Kau tidak usah repot-repot. Gumpalan jiwa yang dia miliki sudah lama ditelan olehku, ucap Jiuying dengan santai. Mendengar ini Xiaoyan terkejut dan sedikit mengeringit dengan pernyataan dari Jiuying. Bagaimana dengan ingatannya? Ucap Xiaoyan bertanya sambil memandang Jiuying. Tidak heran tidak ada jejak jiwa yang tersisa di tubuh dewa. Tidak heran tidak ada jejak jiwa yang tersisa di mayat. Tidak heran tidak ada jejak jiwa yang tersisa di mayat keabadian ini. Aku telah lama menelannya dan ingatannya juga sudah lama menghilang, ucap Jiuying berkata tanpa daya. Xiaoyan tersenyum pahit mendengar kata-kata itu. Tampaknya mayat keabadian fisik bintang 5 ini hanya memiliki kekuatan bintang-bintang yang masih berguna bagi Xiaoyan. Segera setelah itu tubuh avatar Yuan Shen bergerak melayang di depan mayat itu. Dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, kekuatan agung yang terkandung di antara alis mayat itu mengalir dan memasuki di antara alis avatar Yuan Shen. Butuh beberapa waktu untuk menyerap kekuatan bintang agung dari mayat keabadian fisik. Jadi Xiaoyan juga berencana untuk meningkatkan kekuatan tubuh utamanya secara bersamaan. Setelah beberapa saat kemudian Xiaoyan berkata, baiklah, kurasa ini sudah cukup. Kalau begitu ayo pergi ke tempat yang kamu katakan, ucap Xiaoyan. Tidak lama kemudian, kelinci Bingyun dan Wuzhan juga tiba satu demi satu. Kelinci kecil, tetaplah di sini untuk melindungi avatarku, ucap Xiaoyan melihat kelinci Bingyun dan Wuzhan yang telah tiba dan mengaturnya secara langsung. Apa katamu? Aku mengikutimu hanya karena perintah sang ratu. Namun sekarang bahkan kau menyuruhku untuk melindungi avatarmu. Kau pikir aku hanya pembantu yang siap melayanimu, ucap kelinci Bingyun dengan marah. Xiaoyan tersenyum tak berdaya saat mendengar kata-kata itu. Kelinci Bingyun memang memiliki temperamen yang cukup keras. Namun segera Xiaoyan memikirkan cara untuk membujuk kelinci Bingyun. Seketika Xiaoyan langsung menangkupkan tangannya dengan hormat kepada kelinci Bingyun. Kelinci senior Bingyun yang terhormat, bersediakah Anda untuk melindungi avatarku untuk sementara waktu? Ucap Xiaoyan dengan hormat kepada kelinci Bingyun dan bahkan sedikit membungkuk. Melihat perilaku Xiaoyan yang sangat menghormatinya seperti ini, membuat kelinci Bingyun sedikit melunak. Suara motor lagi. Baiklah kalau kau bersikeras, namun tujuan utamaku adalah melindungi nyawamu. Jika ada masalah denganmu maka aku akan segera menyusulmu dan meninggalkan avatarmu ini, ucap kelinci Bingyun sambil menatap Wuzhan. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik, ucap Wuzhan spontan menangkupkan tinjunya dan Xiaoyan mengangguk sedikit. Untungnya Wuzhan bisa diandalkan. Setelah Xiaoyan mengatur semuanya dengan benar, dia segera duduk kembali di atas kepala Jiuying. Dan kemudian Jiuying langsung tenggelam dan menghilang ke dalam laut hitam. Sambil terus menyelam, ternyata Xiaoyan tidak sampai di dasarnya. Setelah melihat parit, air laut di sekitarnya langsung berubah menjadi dingin. Bahkan Xiaoyan merasakan tekanan yang kuat datang dari segala arah. Dan tempat ini tidak tenang. Setelah masuk ke tempat ini, kecepatan Jiuying mulai melambat. Seolah air laut menjadi kental, sehingga kecepatannya harus melambat. Penyelaman ini masih berlangsung lama. Tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Terlihat sepotong fluoresensi muncul di sekitar. Ketika Xiaoyan melihat ke bawah, dia melihat awan yang luas yang tidak berbeda seperti awan di langit. Seolah-olah awan di langit telah jatuh ke sini. Ini adalah ruang untuk menuju wilayah terlarang. Hanya eksistensi dari Dewa Dao dan keabadian Kaisar yang bisa masuk ke sini. Aku juga pernah mencoba menggunakan triwanku untuk masuk. Untuk masuk ke sini. Namun mereka semua binasa dalam sekejap ketika memasukinya, ucap Jiuying. Apa maksudmu? Kenapa mereka semua binasa? Ucap Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dan film pun berakhir.
Film pun berakhir. Film pun berakhir.